Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru pada tahun 1776, yaitu sejak diterbitkannya buku yang terkenal yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776 oleh Adam Smith. Definisi ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi dengan demikian, oikos nomos berarti tata aturan rumah tangga. Batasan-batasan ilmu ekonomi begitu banyak jumlah dan ragamnya. Sebanyak dengan lamanya manusia memperhatikan terhadap masalah-masalah ekonomi itu sendiri. Analisa ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro adalah bagian daripada teori ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi teori adalah ilmu yang menganalisa tentang kebutuhan antara variabel-variabel ekonomi. Variabel ekonomi yang dimaksud dapat bersifat mikro maupun makro. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi teori. Dan yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan atau kegiatan ekonomi yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya berusaha untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel ekonomi, baik variabel mikro maupun makro. Dan yang ketiga, ekonomi terapan menyangkut persoalan kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan dalam daerah atau negara tertentu. Teori ekonomi pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Baik ekonomi mikro maupun makro, keduanya mempelajari masalah-masalah ekonomi. Namun, permasalahan ekonomi yang dipelajari berbeda dalam sudut pandangnya. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktor produksi, maupun individu sebagai produsen. Analisa ekonomi makro terdiri dari teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Ekonomi makro menganalisa tentang keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Di dalam ekonomi makro tidak membahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh produsen, seorang konsumen, atau seorang pemilik faktor produksi, tetapi keseluruhan tindakan para konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain, serta bagaimana pengaruh tindakan-tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Permasalahan ekonomi makro. Pada dasarnya, ilmu ekonomi dipelajari karena mempunyai kegunaan. Ilmu ekonomi berguna karena dapat memberikan petunjuk mengenai kebijakan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro yang merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan yang pertama yaitu masalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang selalu dialami oleh hampir semua negara. Membicarakan inflasi selalu dikaitkan dengan kenaikan harga, karena harga indikator penting daripada inflasi. Yang kedua, masalah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angka kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia.
Yang ketiga, masalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi pada penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Macam-macam model kegiatan ekonomi dalam masyarakat secara makro dapat dibedakan atas 3 model, yaitu model kegiatan perekonomian 2 sektor atau model perekonomian sederhana, yang kedua model kegiatan perekonomian 3 sektor, dan yang ketiga model kegiatan perekonomian 4 sektor atau disebut sebagai model perekonomian terbuka. Masing-masing model perekonomian tersebut saling berhubungan dengan satu sama lain. Dapat dijelaskan yang pertama, model kegiatan perekonomian 2 sektor atau perekonomian sederhana. Dalam model perekonomian ini, perekonomian yang hanya terdiri dari 2 sektor. Yang pertama sektor perusahaan dan yang kedua sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga yang merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, dan juga sebagai tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh sektor perusahaan di dalam mengelola, menghasilkan produksi barang dan jasa. Kemudian sektor perusahaan akan memberikan berupa uang ataupun upah kepada sektor rumah tangga, sehingga sektor rumah tangga akan membelanjakan uang ataupun upah tersebut dalam mengonsumsi hasil produksi barang dan jasa oleh perusahaan, dan sebagian lagi akan ditabung ke dalam lembaga keuangan. Yang kedua, penjelasan model kegiatan perekonomian 3 sektor. Terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintahan. Pada model kegiatan perekonomian 3 sektor, terdapat campur tangan pemerintah atau intervensi, yaitu di dalam kebijakan fiskal atau pajak, transfer pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Artinya, di dalam model ini, pemerintah ikut campur tangan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Dalam model ini, keseimbangan akan berlaku dalam keadaan sebagai berikut. Jika I tambah G tambah TR sama dengan S tambah TX atau pajak. Selanjutnya, penjelasan model kegiatan perekonomian terbuka atau 4 sektor. Dalam model kegiatan 4 sektor, terdapat 4 sektor perekonomian. Yang pertama, sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan yang terakhir sektor perusahaan oleh luar negeri. Dalam model perekonomian ini, pendapatan rumah tangga yang dihasilkan dari perusahaan itu akan dikurangi pajak, yaitu pajak keuntungan perusahaan. Kemudian, pendapatan itu akan digunakan oleh rumah tangga dalam mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan, dan juga barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, mengimpor barang dari luar negeri. Dan yang keempat, menabung sisa uang kepada lembaga keuangan. Pemerintah di dalam melakukan pengeluaran kepada perusahaan, yaitu di dalam membeli barang-barang kebutuhan administrasi pemerintah dan juga di dalam membeli barang modal untuk investasi pemerintah. Dalam model perekonomian 4 sektor, terdapat proses multiplier, yaitu tidak hanya berlaku untuk pertambahan investasi, tetapi juga pengurangan investasi. Multiplier bisa bermanfaat jikalau ada tambahan investasi, sedangkan jika ada pengurangan investasi, maka pengurangan jumlah besarnya konsumsi mengakibatkan berkurangnya pendapatan secara berganda atau terjadinya kemiskinan dalam masyarakat.